Hey guys! Aku Damelia dan aku akan membuat belajar kamu jadi lebih mudah dan happy. Ayo subscribe. Oke. Terima kasih. Enjoy videonya. Oke teman-teman, kita akan melanjutkan materi kita tentang OFDM dan SCFDMA. Oke, di sini saya akan menggambar dulu sebuah note B. Nah, jadi ini sebuah note B ceritanya ya, yang tower-tower yang sedang kita lihat di jalanan. Kemudian di sini terdapat user atau UA di sini UA juga. Nah, ketika UA-nya itu mengirimkan gelombang radio ke sana seperti ini, maka ini prosesnya disebut juga dengan uplink. Nah, ketika dari BTS ke pelanggan-pelanggannya atau ke user-usernya seperti ini ke bawah, ya seperti ini ke bawah, maka itu disebut juga dengan downlink. Jadi kalau down itu ke bawah, kalau up itu ke atas. Nah, nanti dalam multiplexing yang digunakan pada jaringan 4G itu berdasarkan uplink dan downlinknya itu berbeda teman-teman. Kalau uplink dia akan menggunakan SCFDMA ya, seperti ini. SCFDMA itu akan digunakan untuk akses uplink dan OFDMA akan digunakan pada akses downlink. Oke? Nah, mengapa sih kedua multiplexing ini dibedakan? Yaitu ada uplink dan ada downlink, karena dia masing-masing itu kan punya kriteria daya pancar tersendiri ya kan, dimana daya pancar yang paling besar itu dibutuhkan ketika usernya itu mengirimkan ke sana, yaitu uplink. Nah, ini membutuhkan daya pancar yang besar kalau uplink, oke, daya pancar yang besar. Kalau downlink itu tidak terlalu sebesar si uplink, jadi daya pancarnya itu rendah. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai si single carrier dulu ya, atau si SCFDMA ini. Jadi, yang dimaksud dengan single carrier adalah carrier-nya itu akan membawa satu modulasi saja, jadi single saja gitu ya. Jadi, informasinya akan dimodulasi hanya untuk satu carrier. Oke? Jadi, dalam memodulasinya atau dalam membawa datanya itu, dia hanya membawa satu data saja. Nah, mengapa satu data saja? Karena kan dalam melakukan uplink itu kan dilakukan oleh masing-masing user ya kan? Masing-masing user. Jadi, user satu dan user lainnya itu kan berbeda kalau misalnya dia melakukan uplink. Jadi, sendiri-sendiri. Nah, maka dari itu, dia akan menggunakan single carrier. Berbeda dengan downlink. Kalau downlink kan dari satu sumber sini ke masing-masing ya. Maka dari itu, dia menggunakan teknik multiplexingnya itu yang multiple, yang bisa, mensupport untuk banyak pembagian seperti ini. Kalau misalnya uplink kan hanya single saja. Nah, maka dari itu dia digunakan pada satu carrier saja. Dan dia akan bentuknya seperti ini, teman-teman. Jadi satu single carrier saja dibentuknya seperti ini. Nah, kalau misalnya kita lihat dia seperti ini. Nah, oke. Di mana single carrier ini dia akan membutuhkan daya pancar yang tinggi. Membutuhkan daya pancar yang tinggi dalam melakukan uplink. Because dia kan langsung ke node B-nya ya teman-teman, maka dari itu dia membutuhkan daya pancar yang tinggi. Dan ini kurang cocok ketika kita menggunakan yang namanya OFDM. Mengapa kurang cocok? Nah, sekarang kita akan bahas dulu nih tentang OFDM, biar kita tahu. Jadi, kelemahan yang terdapat di dalam OFDM itu seperti ini. Oke, salah satunya adalah dia rentan terhadap frekuensi offset. Jadi frekuensi offset adalah frekuensi yang disebabkan karena pergeseran Doppler. Oke, dimana untuk mengatasi frekuensi offset yang disebabkan oleh pergeseran Doppler ini, maka jarak antara subcarrier itu harus 15 kHz. Oke, nah jadi seperti ini. Jarak antara carrier, jadi ini adalah carrier, ini adalah carrier. Nah, kalau sub-carrier ini bisa disatukan, maka jarak antara mereka minimal adalah 15 kHz. Oke? Nah, jadi kan kalau kita bahas tentang single carrier kan hanya satu nih. Kalau misalnya yang OFDM, pasti dia ada multiple ya teman-teman, ada banyak seperti ini. Karena dari satu node B akan ke
banyak pengguna. Jadi dia harus multiple digunakannya. Oke, jadi ini merupakan kelemahan yang pertama dalam OFDM, sehingga dia menimbulkan kelemahan lain, yaitu dia akan meningkatkan PAPR. Apa itu PAPR? Jadi PAPR merupakan singkatan dari Peak to Average Power Ratio. Artinya adalah dia menyebabkan daya pancarnya itu rendah. Oke. Jadi semakin meningkatnya si PAPR, maka daya pancar yang akan ditimbulkan juga semakin rendah. Tetapi dalam pengimplementasiannya, kalau kita menggunakan uplink, pasti dia membutuhkan daya pancar yang tinggi kan. Nah, maka dari itu dia tidak cocok ketika kita menggunakan si OFDMA, karena terdapat PAPR tadi, di mana PAPR menyebabkan daya pancarnya itu semakin rendah. Nah, maka dari itu sebaiknya PAPR ini digunakan pada si sebelah sini ya, downlink, tidak pada uplink. Jadi uplink hanyalah single carrier saja. Jadi seperti itu. Nah, kemudian ini merupakan kelebihan-kelebihan dari si OFDM. Jadi karena dia ortogonal ya, karena dia bersifatnya ortogonal, maka dia bisa digunakan oleh banyak user. Ya karena dia ortogonal, maka dia bisa digunakan oleh banyak user. Karena sifatnya yaitu multi-carrier. Dan implementasinya dalam si ortogonal ini harus menggunakan cyclic prefix yang sudah saya bahas sebelumnya, dan juga menggunakan teknik yang namanya IFFT, di mana dia akan merubah domain frekuensi menjadi domain waktu supaya tidak terjadi interferensi. Oke? Nah, jadi selain kelebihannya adalah dia bisa digunakan oleh banyak user dan mempunyai banyak kapasitasnya juga besar, dia kelebihannya juga akan mendukung kondisi end-loss, non-light of sight, jadi dia akan memaksimalkan spektrum yang ada. Oke? Sehingga dia bisa mengurangi capex dan meningkatkan pendapatan dari si operator itu sendiri. Jadi banyak sekali kelebihan ketika dia menggunakan OFDM. Oke? Jadi seperti ini kelebihan-kelebihannya. Nah, ini sedikit tambahan lagi ya teman-teman mengenai perbedaan frekuensi antara suboperator. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa perbedaan frekuensi pada suboperator itu sebesar 15, dan ini diatur mengenai rilis 8 pada websitenya 3GPP. Nanti kalau misalnya kita lihat pada website ini dan pada rilis 8, maka kita bisa menemukan bahwa perbedaan antara operatornya merupakan 15 kHz, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian untuk bandwidth yang dipakai pada jaringan 4G LTE, di sini dia menggunakan beberapa variable bandwidth, tetapi yang dipakai pada saat ini ialah 20 MHz. Oke? 20 MHz. Karena dia sebisa mungkin menggunakan latensinya itu kurang dari 5 milisecond. Maka dari itu dia memerlukan bandwidth yang besar juga. Nah, nantinya pada teknologi FDD ya dan TDD dia akan menggunakan frekuensi seperti ini. Jadi 2,3 GHz itu akan digunakan pada TDD dan 1,8 GHz itu akan digunakan pada FDD. It's 5:50 something and I feel so empty inside. The sun is going down, the sky is